Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Buat yang baru pertama ikut kelas matematika, kenalin namaku Kak Daus. Nanti aku yang akan mengisi tutor bergizi ketika bahas matematika, baik itu mat IPA, mat minat, TK, atau PM, serta nanti di kelas matematikanya. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan tutor bergizi gratis keberapa ya? Keempat. Seperti yang udah aku bahas di awal tadi sebelum mulai, hari ini kita akan membahas ini enggak perlu. Hari ini kita akan membahas tentang PM karena di meeting sebelumnya ada yang menanyakan tentang ini. Cara memahami PM itu gimana? Karena kalau nyoba PK gampang, kalau PM masih stuck. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas tentang PM, baik dari frameworknya ini. Terus nanti akan ditambah dengan latihan soal tahun 2023. Terus nanti ditambah dengan 2023 lagi. Serta diselingi dengan soal PK. 2023 satu soal, 2024 satu soal, 2025 satu soal. Dan nanti mungkin nggak tahu ya kalau sempat nanti ini aku nyiapin latihan soal yang terkait sama ini. Jadi nanti ini kan kita bahas nih, ini latihannya. Nanti kalau waktunya masih ada dan kalian masih kuat, masih banyak yang ikutan, kita akan coba bahas bareng. Kalian coba dulu. Tapi kalau misal ya udah pada capek, aku tinggalin aja. Nanti aku taruh apa drive buat kalian coba. Jadi kita langsung aja mulai membahas tentang PM. Jadi kemarin aku udah sempet bahas sedikit di tutor bergizi part 3 bahwa bedanya PK dan PM itu sebenarnya cuma gini. PK itu matematika, apa ya, murni mungkin nyebutnya tuh ya, tanpa cerita gitu. Tapi kalau PM ini soal cerita tapi matematika gitu. Kalau pelajaran yang paling PM banget contohnya apa? Fisika mungkin. Fisika itu kan kalian belajar tentang apa? Tentang alam, tapi dihitung ada rumus-rumusnya gitu ya. Gimana alam berperilaku, ada rumus-rumusnya. Oh, kalau benda dijatuhkan dari ketinggian sekian kayak gini. Kalau ada apa arus listrik lewat hambatan sekian, nanti tegangannya sekian dan seterusnya gitu. Apalagi contohnya mungkin kimia. Kalau kimia itu lebih ke hitung-hitungan stoikiometrinya, mol gitu-gitu. Kalau pembakaran gini, kalau sekian gram direaksikan dengan apa jadi gini. Di bio dikit, di biologi udah pada belajar Mendel loh, hukum pewarisan sifat. Udah pada belajar nggak? Coba ada yang ngambil biologi di kurikulum Merdeka kan kalau Kumer ngambilnya pelajaran bukan jurusan. Coba ada nggak dari kalian yang ngambil biologi? Di sini ada nggak? Halo, coba ada nggak yang ngambil biologi? Yang ngambil biologi udah belajar ini belum? Hukum pe nanti Kak, bab kedua, oke, berarti udah ada gambaran ya, oke. Atau udah nah di sini kan sedikit matematika yang ada di biologi ya. Terus kalau IPS gimana Kak? Kalau IPS yang paling jelas di ekonomi. Jadi nanti kalau kalian pengen masuk jurusan yang ada ekonominya, baik itu ilmu ekonomi yang murni, pendidikan ekonomi, apalagi ekonomi pembangunan, apalagi ekonomi apa? Ekonomi syariah mungkin atau akuntansi mungkin. Nah, kalau kalian masuk ke ekonomi FE itu pastiin kalian belajar matnya kenceng ya, karena nanti ada kalkulusnya, seingatku. Aku pernah ngeprivat anak UI semester 1 kalkulusnya lumayan. Itu semester 1, jadi biar nggak terlalu kaget, dipersiapkan dari sekarang.
Kalau di ekonomi malah banyak nilai max min, gimana kita mencari apa? Kalau kita bikin barang misalnya ongkosnya tergantung sama banyak produk yang kita buat. Kita pengen cari produk berapa jumlah produk biar keuntungannya maksimal atau biaya modalnya minimal gitu. Nah, di PM itu sebenarnya ini, kalau kalian udah pernah belajar ini, ya nggak jauh-jauh dari ini. Cuman karena dia benar-benar penalaran mat, bukan TKA, nanti ilmu-ilmu yang di sini, misal kalau di fisika ada hukum Newton, kalau kimia ada hukum stoikiometri itu, kalaupun ada, kalian nggak diminta hafal, dikasih. Cuma sejauh ini kayaknya nggak pernah deh. Jadi pure hitungan gitu. Jadi kalian ada cerita, terus nanti disuruh menyelesaikan masalah matematikanya. Makanya kalau di frameworknya ada ini, ada semacam apa nih, diagram ya, mungkin ikutnya tabel, diagram. Jadi kalian ada masalah dalam sebuah konteks entah apa nanti kalian diminta untuk ini memformulasikan. Bahasa simpelnya adalah dicari matematikanya apa sih dari masalah ini gitu. Masalah matematikanya apa? Kalau udah nemu masalah atau soal matematikanya baru dicari. Oh, soal ini pakai rumus apa ya? Nah, diselesaikan. Kalau udah nanti diinterpretasikan. Misal ketemu angka 10, 10 itu apa? 10 itu menunjukkan kecepatan kah, luas atau apa gitu. Jadi muter aja. Di intinya nanti dari cerita kalian harus cari dulu masalah matematikanya, terus nanti balikin lagi ke ceritanya lagi gimana. Mungkin ya mungkin kalau aku menebak ini kenapa kok banyak yang terkendala. Mungkin nggak terbiasa aja sama soal cerita matematika. Coba tanya kalian dulu deh. Guru matematika kalian, baik mat wajib maupun mat lanjut sekarang, biasanya ngasih latihan soal cerita nggak? Sering nggak? Kalau Boomer harusnya sering sih. Coba di sekolah, guru matematika kalian sering nggak? Mat wajib lumayan, apa lumayan. Yang lain gimana? Sering nggak? Yang kelas 12. Ilham jarang. Yang udah sering, mungkin kalian akan terbantu gitu. Jadi nanti ya tinggal ngelihat aja. Mungkin kalau di UTBK tipenya gimana ya. Tapi kalau yang jarang ya pelan-pelan dicoba. Terus juga mungkin yang perlu digarisbawahi biasanya teksnya itu panjang. Kalau di UTBK atau SNBT itu teksnya panjang. Teksnya lumayan panjang. Jadi ya dibiasakan juga biar nggak apa ya nggak capek kalau lihat teks panjang males baca gitu. Ini kalau 2023 hitungannya masih simple. Di tahun 2024 teksnya jauh lebih panjang. Mungkin yang kedua lebih kelihatan. Ini lumayan panjang nih teksnya. Sorry. Teksnya. Wait. Bentar. Ini ada yang kurang teksnya. Nanti kalau udah masuk ke ini, ingetin aku buat ngelengkapin teksnya. Harusnya ada teksnya lagi. Belum ke copy tadi, sorry. Jadi teksnya lumayan panjang sehingga ya kalian harus membiasakan dengan teks panjang nanti. Ini aku tutup dulu. Dibiasakan. Terus biasanya PM itu matematikanya sederhana. Sehingga kalian kalau bisa ya jangan mikir rumit. Mikir rumit ini jangan. Contoh mikir rumit kayak gimana Kak? Misal ini kita lagi bahas soal yang katrol deh. Kalau kalian ngambil fisika, ketika lihat katrol, apa yang di pikiran kalian? Yang ngambil fisika.
harusnya udah belajar tentang dinamika rotasi ya. Apa coba yang di pikiran kalian ketika ada gambar katrol gitu? Coba yang ngambil fisika, ketika ada gambar katrol, kalian biasanya langsung kepikiran apa? Halo, kok diem? Coba di sini ada yang ngambil fisika atau nggak ada yang ngambil fisika di Kumer? Gaya ke nah, diagram gayanya ya. Jadi biasanya kalau yang udah ngambil fisika, kalau ada katrol langsung diginiin biasanya. Oh ini ada ember ya. Berarti nanti anggap beban, dia punya gaya ke bawah gini, ada gaya tegang kali ke atas, terus nanti ini ada torsi kalau udah rotasi. Nah ini jangan ingat bahwa yang kalian kerjakan ini soal matematika. Jadi sebisa mungkin hindari hal-hal yang konsep fisika yang kayak gini. Berlaku juga kalau misal nanti soalnya kayak misal hitung-hitungan apa bunga yang belajar ekonomi jangan terlalu digunakan ilmu ekonominya ya ilmu-ilmu matematik yang simpelnya aja. Jadi jangan memikirkan yang rumit. Cari ide yang paling sederhana. Ini misalnya, oh ya udah cuma panjang tali sama panjang, sorry, keliling ininya aja. Jadi penting buat menjaga pikiran kalian biar tidak rumit dulu. Keliling ya benar. Jadi tips, beberapa tipsnya mungkin aku recap bentar ya. Tips belajar PM. Satu, oh ya lupa aku lupa mulai sorry. Karena kita kan tadi dari cerita itu nanti mau cari masalah matnya. Yang paling penting adalah dasar matnya harus kuat. Dasar mat ini bisa juga dianggap misal PK-nya udah oke gitu. PK udah oke. Karena kalau PK udah oke, ini kayak vokabulari kalian udah ada nih. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, kan harus tahu vocabnya dulu kan. Misal baca teks bahasa Inggris. Kalau nggak tahu arti dari tiap kata, tiap kalimat, minimal tahu arti dari kata-kata dulu kan sebelum masuk ke grammar dan semacamnya. Kalau nggak tahu kan ya udah stuck aja. Meskipun kalian lihat pembahasan, oh kalau pembahasan polanya gini gini gini, ngapal pola aja. Maaf itu nggak guna. Jadi pastiin matnya udah lumayan, nggak harus jago. Oke dulu aja. Jadi kalau memang di awal ngerasa matnya masih kurang, ya udah PM-nya entar-entar aja belajarnya belajar PK dulu mungkin buat 2 bulan atau 3 bulan pertama ini nggak apa-apa daripada kalian maksa belajar PM terus nanti stuck. Nah, sambil belajar PK ya udah mungkin buat yang matnya agak kurang, ini buat yang matnya udah oke atau yang matnya kurang pun tetap sama. Buat belajar PM itu latsol, 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 latsol terus. Karena materinya, konsepnya itu di PK. Jadi kalau bisa ya udah belajar langsung soal aja. Materi PK dan PM itu matematika sama. Jadi belajar mat itu buat belajar apa PK dan PM. Konsep PK dan PM. Kalau PM malah harus lebih ke latsolnya. Kenapa? Karena ini untuk ngelatih kemampuan kalian nemu soal matematikanya. Udah deh, dua ini lakuin terus-menerus. Tipsnya cuma dua itu. Dan yang ketiga ya, ini tips yang klise, tekun, jangan gampang menyerah. Karena emang nggak gampang. Tekun aja, biasakan. Apalagi ya tipsnya ya. Oh yang kemarin ini. Kalau belajar PM itu jangan terpaku konteksnya.
tapi ke materi matematikanya. Konteks itu apa, Kak? Contoh ini. Soal ini itu konteksnya adalah tentang sumur, gitu misalnya. Katrol sumur. Materinya apa? Materi matematiknya, oh misalnya, kan tadi aku bilang keliling lingkaran, berarti geometri ya. Apalagi yang mau aku bahas hari ini konteksnya adalah tentang apa konteksnya nih? Pasir, laju penyiraman atau laju tumpukan pasir. Ini konteksnya pasir. Materi matematikanya, misalnya ini tadi geometri juga. Tapi geometri misalnya bangun ruang tiga dimensi. Apalagi misalnya di sini aku lihat, ada bentuk akar ya, oh materinya bentuk akar. Jadi belajarnya jangan terpaku di konteks, tapi ke materinya. Oh, udah belajar materi PM yang apa ya? Oh, geometri tiga dimensi itu bisa kayak gini loh. Karena aku lihat pernah ada yang bikin list tuh. List materi PM yang wajib pelajari. Tapi listnya bukan materi ini. Listnya laju katrol, apa laju pasir, katrol. Apalagi misalnya aku ingat kolam lele. Terus roda kereta, planet, circular farming. Jadi dia nyebut konteks. Padahal kalau kalian belajar di sana itu malah menurutku ya sia-sia. Karena konteks itu sangat luas. Materi gitu-gitu aja. Materi geometri tiga dimensi ini bisa laju pasir, nanti bisa masuk ke kolam lele. Materi geometri ini bisa masuk ke katrol, bisa masuk ke roda kereta, bisa masuk kemana lagi? Misalnya conveyor belt, kalau kalian pernah tahu. Terus apalagi? Biang lala, apalagi gerak melingkar, planet pernah keluar, terus gerak melingkar, circular farming. Jadi fokusnya ke materi ininya, jangan konteksnya. Tumpahan minyak, jadi jangan fokus ke jangan fokus ke konteksnya, tapi materinya. Karena kalau belajar dari konteksnya, aduh, kasihan. Kalian malah nanti terjebak di apa? Terjebak di lautan konteks, ngafal konteks yang mana itu tiap tahun berubah-ubah. Belum pernah ada kayaknya dari tahun 2023, 24, 25 kayaknya hampir tiap tahun tuh mesti ada kayak konteks atau hal yang baru deh. Mungkin yang dua kali keluar yang aku ingat itu ini roda kereta. Mungkin emang dari sini ada Kak Kevin ya. Jadi, nah ini kami bisa bantu koreksi tuh. Kayaknya saya ingatku di tahun 2324 yang dua kali keluar di PM itu cuma roda kereta aja. Sisanya tuh kayaknya hal baru deh, konteksnya baru, tapi materinya ya sama, konteksnya aja yang baru. Yang mirip cuma roda kereta saya ingatku. Di tahun 2002. Oh ya sama ini, aritmatika sos mungkin itu yang paling apa ya, paling mungkin mirip deh, aritmatika sos gitu. Ini kalau kalian bisa belajar PM, bingung mau mulai dari mana, mulai dari aritmatika sosial dulu. Ini kayaknya hampir pasti keluar deh. Sesimpel misalnya tentang cicilan, apalagi kemarin tuh yang 2024 tuh cicilan iPhone, terus ada cicilan rumah, terus bunga tabungan. Ini yang paling sederhana biasanya. Dimulai dari ini, dari mungkin dari aku cuman ini dulu aja. Nanti bisa kalian coba terapkan. Sambil, oh ya kan TKA kan udah 3 bulan lagi nih. Jadi mungkin kalau aku boleh ngasih saran, yang mau ikut TKA ya udah sementara fokus ke TKA dulu. Karena
Kalau kalian belajar PKA dengan benar, itu udah nyicil PK sebenarnya. Jadi apa ya, bisa jalan barengan kok. Nggak harus kayak, oh kalau belajar PKA berarti udah bayi tinggal. Enggak, mereka materinya beririsan. Bisa jalan bareng-bareng. Nah, belajar PK yang benar itu juga udah nyicil PM kan. Jadi it's okay, nggak harus kayak milih salah satu. Ambil dua-duanya aja. Mungkin itu aja buat tips tentang PM. Sedikit tentang PM itu apa dan tips belajarnya yang simple tapi bisa kalian coba terapkan. Area balap, balap lari 2023 ada. Aku nggak lihat, nggak ingat 2023 ya, 2024 ada balap lari. Nah, balap lari itu juga apa ya, semi-semi gerak melingkar sebenarnya. Jadi kalau kalian hanya belajar konteksnya, sangat banyak yang harus dipelajari. Tapi kalau belajar tentang materi matnya, ya memang nggak bisa langsung paham. Memang harus apa ya, harus bertahap. Kecuali kalian emang jago banget, anak OSN, anak OSK, OSP, IMU kali, nah itu belajar sebulan cukup. Tapi kalau kalian ya udah anggap aja kita orang-orang biasa, ya harus pelan-pelan. Itu aja mungkin buat sedikit review tentang PM-nya. Sebelum kita masuk ke soal yang pertama, silakan kalau mau nanya. Kita akan mulai membahas dari teks yang pertama. Gimana? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, aman. Seperti biasa, ketik satu dong, satu-satu. Ketik satu coba. Kalau aman. Oke, mana ya? Nah, mulai dari teks yang pertama. Ini soal yang cukup populer di tahun 2023 karena dia di gelombang awal. Ya, kalian tahu sendiri, UTBK tuh tiap tahun bocor-bocor. Di ini ada dua jenis pasir, yaitu pasir A dan pasir B. Sorry, ini aku pakai satu dua ya. Ini pasir A berarti misalnya ini pasir B gitu misalnya. Dituangkan secara terpisah sehingga bentuk kerucut. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Radius alas pasir B adalah dua kali tingginya. P1 adalah pusat tumpukan pasir A, P2 adalah pusat tumpukan pasir B. Jarak antara P1 dan P2 10 meter. Ditanya, jika kedua jenis pasir itu dituangkan dengan laju volume yang sama, maka R1 banding R2 sama dengan berapa? Di, kayak tadi, kalian harus cari tahu dulu apa sih masalah matematikanya. Di sini kan langsung nih, masalah matematikanya langsung dikasih ya. R1 banding R2. Ini tipe soal yang baik hati. Tipe soal PM yang mungkin baik hati gitu. Kalian cuma nyari R1 sama R2 yang mana udah dikasih keterangan. R1 itu jari-jari ini, R2 itu ini. Maka ya udah, kalian sekarang punya tujuan kan? Tujuannya adalah mencari R1 banding R2. Informasinya apa? Baru deh mulai ke info awalnya. Kedua jenis pasir dituang dengan laju volume sama. Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Jika kedua jenis pasir dituang dengan laju volume yang sama. Ada yang tahu? Oh ya, aku ingetin lagi ya, kalau di ini di Nakamatika, di tutor berdiri gratis maupun yang nanti kelas Nakamatika, kalian jangan takut buat jawab, jangan malu buat nanya, tanya apapun semaunya. Asal jangan nanya kenapa Tom Lembong kemarin divonis 4,5 tahun, aku nggak tahu. Jadi tanya apapun, silakan. Coba.
Jawab pertanyaannya. Kira-kira ada yang tahu nggak arti dari kalimat ini? Jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama. Ini kalau diartikan ke matematika atau ke bahasa matematika, kira-kira gimana? Kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama. Persamaan hampir lebih lengkap coba. Persamaan apa? Kecepatan. Bukan kecepatan. Rumus volume boleh. Nah, jadi kalau kecepatan persamaan volume keduanya, jadi ah mungkin aku nangkep maksudnya deh. Di volume satu sama dengan volume 2 gini mungkin ya maksudnya ya. Di ini itu volume satu sama dengan volume 2. Meskipun sebenarnya ini menurutku ya, ini tuh agak lompat, agak kalau artinya ini bukan ini sebenarnya, tapi kalau ini kan dituangkan dengan laju volume. Laju volume itu kalau kalian tahu kecepatan itu kan untuk dua dimensi, sorry, untuk apa ya? Untuk jarak. Kalau volume, udah pernah belajar konsep debit belum kalian? Bukan debit yang di kartu kredit atau tabungan, bukan. Debit yang di fisika. Udah pernah dengar ya? Ya Allah SD. Di SMA belum ya? Di SMA. Yang fisika, fluida itu, fluida belum? Hukum Bernoulli, whatever, belum ya? Jadi debit itu kan laju perubahan volume per satuan waktu kan ya. Jadi kalau laju volume sama itu sebenarnya yang sama debitnya bukan volumenya. Jadi harusnya lebih ini lebih tepatnya harusnya tuh Q1 sama dengan Q2. Tetapi kalau ini kita teruskan ini nanti V1 per T sama dengan V2 per T. Kalau misal dikalkulus nanti kalian harus pakai dV dt. Karena ini kita nggak dikalkulus ya udah kita pakai yang simple. Ingat ya tadi, selalu gunakan dulu ide yang simple dulu. Kalau yang simple mentok baru yang rumit. Nah, karena T-nya sama, jadi kalau analogi gampangnya, kalian sama-sama, kalian menuangkan dua hal dengan laju volume yang sama. Berarti kan setiap detik volumenya bertambah sebesar sama kan. Misal yang A nambah 2 kubik per detik, kenceng banget tuh. Yang B juga sama. Meskipun bentuknya beda, mereka akan menghasilkan volume yang sama. Jadinya dari sini biasanya itu orang-orang langsung nge-skip ke sini. Apakah nggak boleh kak ya? Boleh-boleh aja kalau kalian tahu alasannya gitu. Jadi inilah kuncinya. Ini step yang pertama. Nah, bagian ini itu kalau bahasa di apa tabel tadi itu ini memformulasikan atau bahasa lainnya memformulasikan tuh aku suka nyebutnya nggak tahu ya ini baku atau enggak. Cuma aku dulu pernah ngambil kuliah matkul pemodelan mat. Nah itu ini yang pas banget menurutku bahasanya adalah pemodelan gitu. Pemodelan matematis. Ini tuh kayak kalian mentranslate dari narasi menjadi kalimat matematika. Ini kan narasi nih. Kedua jenis pasir itu dituangkan dengan laju volume yang sama. Oh, maksud maksud matematika itu ini loh. V1 sama dengan V2. Nah, untuk melatih kemampuan apa? Kemampuan ini memang tadi vokabularinya harus banyak, vokabulari matematiknya. Oke, dari sini kalau lanjutin, oh V1 apa? Ya udah masuk ke volume kerucut. Apa volume kerucut? Aku harap kalian nanti kalau udah ujian, semoga udah hafal ya. Harusnya udah hafal. Karena di UTBK nggak dikasih cheat sheet atau apa kayak rumus-rumus itu nggak dikasih. Beda sama ujian-ujian SAT yang dikasih. Volume kerucut sepertiga pi
R T ya. Karena satu maka R satu T satu. Ini juga sama sepertiga pi R2 T2. Sorry, harusnya ini pi R1 kuadrat karena luas lingkaran. Nah, yang sama dicoret. Ini tinggal R1 kuadrat T1, R2 kuadrat T2. Udah semakin dekat dengan tujuan kalian. Sekarang masalahnya apa sini masalahnya? Coba ada yang tahu? Apa yang jadi masalah di sini? Sebutin di kolom chat coba apa masalah kita untuk sampai ke tujuan akhir. Tinggal apa sekarang masalahnya? T-nya diganti R, bener. T-nya itu masih ganggu. Kita pengennya itu R aja. Gimana biar T-nya jadi R? Nah, carilah sekarang. Jadi sampai sini itu ada masalah baru apa? Ada variabel yang gak diinginkan. Solusinya apa? Ya hilangkan itu. Dengan cara apa? Diculik? Bukan. Dihilangkan dengan ya dicari apa hubungannya antara R sama T. Nah ini di sini kalian kembali lagi harus ini ngecek informasi narasi mana yang bisa digunakan. Kira-kira kalimat yang mana coba? Ini ya, radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Radius alas pasir B adalah dua kali tingginya. Kalau nanti coret-coretannya akan di-share, aman ada. Coretan record aman. Di ini ya, radius kerucut pasir A selalu sama, berarti dari info yang pertama ini R1 sama dengan T1. Terus info yang kedua, radius pasir B apa coba? Anggaplah ini R2, ini H2. Sorry, aku pakai H ya. Maaf, nggak konsisten. Usahakan konsisten ya. Dengan H1. Kira-kira gimana? Apakah R1 sama R2 sama dengan 2H2 atau sebaliknya? 2R2 sama dengan H2. Kira-kira yang atas apa yang bawah? Atas apa yang bawah? Radius alas pasir B adalah dua kali tingginya. Atas apa bawah? Ada atas, ada bawah, atas tiga orang, atas empat orang sekarang. Radius alas pasir B adalah dua kali tingginya. Iya. Jadi kalau tingginya satu, R2-nya dua gitu ya. Sehingga ini R2 sama dengan 2H2. Udah deh, kita pengen menghilangkan H-nya. Eh, bisa bos? Radius alas pasir B adalah dua kali tingginya. Berarti kalau R2-nya sama dengan satu, H2-nya radius alas pasir B dua kali tingginya. Berarti kalau H2-nya satu, R2-nya dua gini kan? Kalau R2-nya 4, ini 2. Itu kan ya? Berarti kan R2 sama dengan 2H2. Berarti yang atas ya? R2-nya lebih gede dari H2. Nah, kalau udah ya tinggal kalian gantiin ke sini. Ini kan sama, maka lebih enak. Langsung R1 pangkat 3. Sementara ini R2 sama dengan 2H2 atau H2 sama dengan R2 per 2 berarti R2 pangkat 3 per 2. Gini kan. Kalian pengen apa? R1 banding R2. Gini tinggal pindah-pindah ruas saja. Ini masih pangkat 3 maka diakarkan atau dikaliin sepertiga di kedua ruas. R1 per R2 sama dengan akar pangkat 3 dari satu satu, akar pangkat 3 dari 2 ya udah nggak bisa dikeluarin. Sehingga jawabannya adalah satu per akar pangkat 3 dari 2.
Ada yang mau tanyakan dulu? Tuh, masalah matnya kan sangat simpel, hanya perkara persamaan apa ini? Persamaan akar mungkin dua variabel yang cukup simpel, tapi kendala atau tantangan pertamanya adalah kalian harus nemu dulu masalahnya. Tadi kecepatan bagian itu. R1 ini R1 yang ini pindah ke sini. Tuh. R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 satu. Harusnya sorry, nggak boleh pakai bahasa pindah ruas, maaf. Aku kebiasaan, maaf. Kebiasaan buruk. Tadi dibagi R2 pangkat 3 di kedua ruas gitu loh. Berarti sih jarak 10 cm. Nah ini bagus nih pertanyaannya. Nggak, kalau gitu berarti si jarak ini nggak diapa-apain. Good question. Tadi kan aku bilang, teksnya panjang. Ya, teksnya panjang. Nah, untuk setiap info yang ada di teks itu memang nggak semua info harus kepake. Ada kalanya, ini kan teksnya buat beberapa pertanyaan. Jadi mungkin aja ada info yang nanti kepake di teks atau di pertanyaan yang kedua, dia keempat. Atau bahkan memang nggak kepake sama sekali. Jadi ya memang harus pinter-pinter kalian buat cari apa yang diminta soal itu apa, info yang diperlukan apa. Di sini kebetulan iya nggak dipakai. Tapi pertanyaan bagus nih. Ini buat kalian tanamkan juga bahwa memang nggak semua info harus pakai. Even di soal-soal PK pun juga sering kayak gini. Kadang ada info yang sengaja diletakkan, entah sengaja atau nggak sengaja. Cuma ya emang nggak kepake aja gitu. Ada info yang kayak gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Ada yang mau nanya? Kalau aman, ketik satu coba. Najwa belum. Yang lain gimana? Aman? Kalau aman ketik satu. Oh iya, sebelum aku lupa, bentar. Aku mau screenshot bentar ya. Jadi buat dokumentasi. Kalian nanti juga boleh banget. Nggak maksa kalau mau aja. Bisa nanti screenshot terus di post, di tag, @matematika. Biar makin banyak yang tahu dan makin rame ke depannya. Jadi ini soal yang pertama udah kita akan lanjut. Nah, sekarang teks yang kedua. Nah, biasanya memang pertanyaannya itu nggak jauh beda. Jadi ada yang benar-benar nyambung. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga untuk setiap teks. Ada yang nggak nyambung juga. Jadi kalau misalnya kebetulan teksnya nyambung, maka usahakan dari awal bisa gitu. Karena kadang kalau di awal salah, info di awal kepake di teks setelah sorry, pertanyaan setelahnya itu yang bahaya tuh. Lanjut. Infonya sama sekarang H1 banding H2. Nah, karena udah semua sama, kita bisa langsung aja lewat sini kan ya. Jadi coretannya nggak perlu double, langsung aja gini. Terus di ini kan, berarti tinggal digantiin aja. Berarti apa? Ini H1 pangkat 3, sementara ini 2 H2 pangkat 3. H1 pangkat 3 per H2 pangkat 3 sama dengan 2/1 H1 H2. Sorry. Ini, wait, keliru ya. R2 sama dengan 22. Berarti kan ini 2H2 kuadrat ya. Astagfirullahaladzim. Berarti harusnya nanti ini 4 ya, kan kuadrat.
Nah, jadi ini ya, ada yang mau tanyakan dulu? Tuh, cepet kan? Gimana? Ada yang mau nanya nomor dua? Nih, atau aman? Bentar Kak, sedang dicerna. Oke, aman. Silakan, yang lain kalau mau nanya dulu. Jadi, kita hanya perlu mulai dari apa yang kita dapat di soal sebelumnya. Kenapa? Ya karena semua infonya sama. Hanya beda di pertanyaan akhirnya aja. Itu H3, H1, mana H3? Nggak ada. H1 pangkat 3. Dua ini kan R1 kuadrat diganti R1 diganti H1. Berarti kan H1 kuadrat. H1 pangkat 3 kan. H1 pangkat 3. Ini ya 2 pangkat 3. Gimana yang lain? Ada yang mau tanyakan dulu? Atau aman? Silakan. Ada nggak yang mau nanya dulu? Atau aman sampai sini? Jangan takut buat nanya ya. Serius, jangan takut buat nanya. Nggak usah takut pertanyaannya receh atau apa. Jangan disimpan, tanya aja. Kalau aman, ketik satu. Kenapa bisa tiga, Kak? Apanya? Pangkatnya. Kan ini, ya pangkatnya bisa tiga. Jadi kan ini, nah ini kalau aku buat lagi stepnya, nggak nanti jadi H1 kuadrat dikali H1 sebelah sini kan ini. Tinggal dikaliin aja pakai sifat eksponen ya, Liao. Pena hitam aman. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Ngaco aman. Oke, aman ya. Kita lanjutin ke pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya. Kedua jenis pasir itu terus dituangkan dengan laju yang sama hingga kedua dasarnya bertemu di sebuah titik. Jarak antara P1 dengan titik temu adalah, oke, kita coba ngambil gambarnya. Ini ada pasir satu sama pasir dua. Ini kalau dituang terus, otomatis kan selain tingginya nambah, jari jarinya juga nambah kan. Nanti kan juga nambah terus nih. Ini juga sama kan, dia akan nambah juga gini. Pada akhirnya mereka akan bertemu kan. Nah, kondisi ketika bertemu kan nanti kalau aku buat tampak atasnya misalnya, kan bakal kayak gini nanti tampak atasnya. Harusnya gedean yang ini ya, dua ya. Nah, nah, dia kan kayak gini kan nanti. Ini misalnya P1, ini P2. Ini kan nanti. Kak, ini soal PM tahun berapa? 2023 ini. Ditanya apa ditanya? Jarak antara P1 dengan titik temu. Berarti tak lain tak bukan dia adalah R1 kan ya? Nah, gimana? Kita punya tadi informasi jaraknya adalah 10 meter kan? P1 ke P2 ini 10 meter. Yang mana ini kan kalau mereka ketemu R1 tambah R2-nya sama dengan 10 meter kan.
Nah, sekarang masalahnya apa masalahnya nih? R1 tambah R2 sama dengan 10 meter. Kalian pengen nyari R1-nya berapa? Kira-kira bagaimana caranya? Apa yang perlu dilakuin? R1 tambah R2 10 meter. Berarti kalau mau cari R1, apa yang harus dilakuin sekarang? 10 min R2 boleh. 10 min R2. Kita cek apakah udah ada di opsi yang kita inginkan? Belum ya. Di opsi nggak ada R2 kan ya, hanya pure angka aja. Sehingga langkah yang harus dilakukan adalah menghilangkan R2-nya kan, kalau kita ngelihat opsi. Tapi langkah ini udah benar, hanya saja bukan yang diinginkan oleh soal atau oleh panitia. Nah, kira-kira bagaimana cara menghilangkan atau ya menjadikan dia R1 juga? Tadi di soal ini dapat apa kita? Dapat ini kan, bahwa R1 ini sama dengan ini. Atau kalau kita buat R2 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 kali R1. Gini kan? Ya, balikin ke sini. R1 tambah akar pangkat 3 dari 2 R1 difaktorkan dibagi kedua ruas atau pindah ruas kata orang-orang 10/1 tambah udah nih. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau ini lebih ke aljabar dikit, selain ada trigono ya ada aljabarnya dikit. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Kak, itu akar pangkat 3 dari mana ya, Kak? Zoom out, enggak ya? Ini, akar pangkat 3 yang mana? Siapa tadi? Ilham. Akar pangkat 3 yang mana? Akar pangkat 3 ini. Atau yang mana, coba? Kalau ini kan ada dari R1 pangkat 3 tadi. Ini kan tadi R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 sama dengan setengah kan? Kita kan pengen R1/R2 aja tanpa pangkat. Ya, kita akarkan kedua ruas kan. Ruas kiri sama ruas kanan. Ruas kiri jadi R1/R2, ruas kanan jadi akar pangkat 3 dari satu, which is 1, per akar pangkat 3 dari 2. Ya udah, mentok di sana. Kita gunakan sehingga dapat persamaan atau hubungan bawah. Nah, oke. Digantiin ke sini. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan juga? Jangan takut buat nanya. Serius. Nggak apa. Kalau di tempat lain, di sekolah mungkin ruangnya nggak nyaman buat nanya. Aku usahain di sini tempat yang nyaman buat nanya. Buat nyari CR2 itu berarti dikali silang. Kita bukan mencari R2 di sini, ya, tapi kita mencari hubungan. Jadi, oh, kita kan pengen menggantikan R2-nya jadi R1. Berarti kita pengen R2 sama dengan apa gitu. Atau di sini mungkin yang kamu sebut pengguna Zoom, iya benar. Di sini mungkin orang-orang nyebut kali silang gitu. Ini kali ke sini, kali ke sini. Kebetulan dia kan satu nih, nggak ngaruh. Misal ini ternyata bukan satu, katakanlah misalnya aku punyanya gini. R1/R2 sama dengan, anggaplah misal akar 3 per akar 2 ya. Berarti nanti R2-nya adalah R1 ini akar 2 per akar 3 ya.
Satu plus akar 2 pangkat 3 dari mana Kak? Ini. Oke. Nah, 1 plus akar 2 pangkat 3 ini dari sifat ini. Kalau kalian punya A kali B tambah A kali C kan difaktorkan jadi A, B tambah C. Ini namanya sifat apa ya? Distributif. Distributif ya. R1 dikeluarkan 1 plus akar pangkat 3 dari 2. Atau sesimpel kayak penjumlahan aljabar aja. Kan kalau aljabar dijumlahkan itu bisa kalau mereka sejenis sukunya. Ini sama nih, R1 R1. Tinggal apa yang dijumlahkan? Koef-nya saja. Itu ya, Velove. Sama Rah. Satunya dari ini. R1 kan nggak ada temennya. Kalau nggak ada orangnya kan satu berarti. Satu tambah ini. Intinya kalau dibalikin, A kali B, A kali C, balik ke sini kan. R1 kali satu R1. Ini kali ini. Kenapa kok difaktorin Kak? Kenapa nggak langsung aja? Ya karena kita pengen nanti tanda kutip mindahin dia kan ini koefnya. Kita pengen R1 aja gitu. Tanpa ada embel-embel koef di sini. Makanya kita kumpulin koefnya nanti yang benernya dibagi di kedua ruas. Bahasa umumnya adalah dipindah ruas. Tersiap? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Sip, aman. Yang lain? Oke, bagus nih. Udah aktif. Ngapa tanya aja kalau ada pertanyaan ya? Jujur, jangan disimpan. Yang keempat, nah ini juga apa tips lagi. Kadang angkanya serem, ada angka-angka serem. Tipsnya jangan takut, tenang dulu. Kalau kita sini pasti angka yang sama dan diketahui H2 sama dengan 1 meter. Oke, kita coba buat dulu gambarnya. H2-nya 1 meter. Terus jarak antara kedua puncak. Berarti ini kalau kita tarik, ya, kalau cari garis gini, paling gampang adalah ya kita buat Pitagorasnya ya. Misalnya ini adalah C, ini A, ini B gitu ya. Berarti kan apa? C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya siapa tadi? Jarak antara ini 10 ya. Nah, tinggal B-nya aja. B ini kan tingginya H1 dikurang H2 kan. Tadi apa hubungan antara H2 sama H1? Ini kan. Kita pengennya adalah kan, pengen jadi oke. H2-nya kan satu. Berarti kalau H2-nya satu, ketika H2 sama dengan satu, maka ini kan nanti H1 sama dengan gini ya, akar pangkat 3 dari 4. Ini akar pangkat 3 dari 4 minus satu ya. Kalau gitu B kuadrat ini dikuadratin akar pangkat 3 16 minus 2 kali satu kali ini plus satu ya. Tinggal dimasukin deh. Akar pangkat 3 16 minus 2 akar pangkat 3 dari 4 terus tambah satu. Udah 101 tambah ini ya.
Ada yang mau tanyakan dulu? Yang mana opsinya? Ini gak boleh diulang, kuadratin si akar tiganya. Ini, oke. Cara kuadratik, aman. Bentar ya. Sama kayak biasanya. Apa? Ini aku tutup ya gini biar nggak bingung. Kayak kalian mengkuadratkan A, apa ya? Kalau benar, kalau aku tanya kuadratnya ini udah pada paham nggak? X min 2 kuadrat jadi apa? Coba sebutin. On mic boleh, chat boleh. Paham. Nah, langkahnya sama. Ini kan kalau langkah panjang gini kan ya, X min 2 X min 2. Ini juga sama. Akar pangkat 3 dari 4 akar pangkat 3 dari 4 dikali pelangi kan? Ini kali ini berarti gimana? Akar pangkat 3 kali akar pangkat 3 dari 4 kan dikaliin dalamnya aja kan? Apa bagian ini yang belum paham? Kenapa Kak kok pangkat akarnya nggak dikaliin? Balik ke sifat eksponen nanti. Akar A kali akar B itu sama dengan akar AB. Kalau akar pangkat 3 dari A kali akar B, Kak. Nah, ini nggak bisa nih. Karena beda. Ini kan sama nih, akar pangkat 3, akar pangkat 3. Maka langsung. Tapi kalau pangkatnya beda, nggak bisa. Karena kalau dijadiin pangkat nanti A pangkat sepertiga, B pangkat setengah. Nggak bisa nih diapa-apain. Ya udah, mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersama kalau kayak gini. Kalau ini bisa. Jadi itu ya sifat eksponen. Lanjutin deh nanti. Kalau akarnya sama, dalamnya aja. Mungkin nanti aku bakal bahas di kelas yang memang apa ya, fokus bahas eksponen. Oh ya, karena mumpung nyambung nanti aku mau ngirim kalian dikit, mungkin juga udah pada tahu ya, aku Nakamadika lagi ngadain kelas buat ini bulan. Kalau dulu aku buatnya itu per bulan ya. Jadi kalau di tutor bergizi ini kan ya udah random aja topiknya bahas soal gitu. Mungkin nanti kalau di sini dia kan lebih tematik. Oh hari ini bahas materi apa dan seterusnya. Ada nanti kelas materi, ada juga kelas yang soal gitu. Terus nanti juga nggak cuma PKPM, ada juga subtes lain. Dan juga karena kebetulan tahun ini kan resmi TKA diadain ya. Mungkin nanti di awal-awal juga aku sempetin deh buat ya persiapan TKA tipis-tipis gitu. Barangkali ada yang mau ikut atau dipaksa ikut sama sekolahnya. Kalau tahun lalu aku buatnya itu ini yang bulanan. Kalau sekarang aku ngadain juga. Kalau kalian mau yang ikut bulanan dulu, ya silakan. Berarti kalau bulanan nanti mungkin startnya mulai akhir Agustus atau akhir Juli, sorry. Hitungnya nanti sampai habisnya Agustus. Nanti kalau mau daftar lagi di bulan September. Tapi kalau mau yang setahun langsung juga bisa nanti sampai ini kalau UTBK nggak berubah jauh ya sampai April gitu. Tapi kalau misalnya UTBK tiba-tiba mundur sampai Mei juga ya kita belajar sampai Mei gitu. Ini harganya ada belum buat 50 orang yang pertama. Ini nanti bisa dilihat testimoninya di sini. Kalau mau nanya-nanya, nanti silakan tanyain di DM atau di chat grup Telegram. Kelasnya mulainya kalau insya Allah mulainya kalau nggak akhir Agustus ini, awal akhir Agustus, sorry, akhir Juli atau awal Agustus. Iya benar sampai hari H UTBK. Nggak tahu nanti UTBK-nya kalau April ya April. Tahun ini kan April ya, maju seminggu dari tahun lalu. Kalau memang tiba-tiba mundur ya nggak apa-apa sampai UTBK gitu. Itu nanti akan aku bahas kalau di kelas ini kan ya udah random aja review materi cuma ya
random. Tapi kalau misalnya nanti kelasnya tematik, jadi ini bahas apa gitu. Yang mau privat juga ada, mau privat. Semi privat berkelompok, misal kalian punya grup belajar 5 orang juga bisa. Tapi harganya nanti beda sama yang kelas bersama itu. Oke, ini kalau terusin lagi berarti nanti dapatnya kan nanti min akar pangkat 3 dari 4 dan seterusnya, atau aku buat langsung gini, ini plus 1. Atau tips yang lain adalah kalian bisa tanda kutip. Ada nggak dari kalian yang suka menghafal gini ya? Coba, yang hafal ginian angkat tangan. Nah, jadi hafal sebagai akibat itu nggak apa-apa. It's okay, malah bagus malah. Itu akan mempersingkat waktu pengerjaan kalian. Tapi yang mungkin aku ngerasa jangan itu hafal sebagai tujuan. Jadi kalian awal belajar tentang ini, perkalian atau pangkat 2 gini, kalian udah langsung nih dapat template. Oh iya dihafalin aja. Kalau pangkat 2 ntar kayak gini. Itu jangan kalau bisa. Tapi kalau sebagai dampak, kalian udah sering mengerjakan latihan kuadrat, jadi hafal gitu, nggak apa. Itu bagus malah, karena akan mempersingkat. Tapi kalau dihafal di awal aja, di awal dibaca terus dihafalin, saranku mending jangan. Nah, kalau udah hafal ini, maka malah lebih cepat. Kayak tadi aku pakai hafalan sebenarnya tadi ini. Langsung kan ini aku kuadratin, min. Karena dia min, aku pakai min, gini 2 kali AB. Itu juga pakai hafalan. Cuman tadi, dapatnya itu sebagai akibat, bukan tujuan. Udah tahu kan bedanya hafal akibat sama hafal tujuan? Atau ada yang belum tahu? Jadi, kalau aku ngebedain, ada 2 hal, hafal sebagai tujuan, ada hafal sebagai akibat. Udah tahu nggak bedanya apa? Nah, kalau dijadiin rumus cepet, iya. Kalau hafal gini kan, iya orang-orang bilang rumus cepet. Jadi atau iya sih diklaim rumus cepet itu yang kurang-kurang suka. Tapi kalau ya udah kita hafal dan kebetulan cara ini sesuai dengan masalah kita, ya dipakai aja. Tapi kalau dari awal udah, oh ini bentuk-bentuk aljabar yang harus dihafal, wajib dihafal, itu aku kurang suka tuh. Karena kalau sekedar hafal aja itu satu, nggak lama biasanya. Yang kedua, bingung makainya apa atau bingung kenapa bisa kayak gini. Kenapanya itu sunnah sih, tapi bingung untuk apa itu yang penting. Fungsinya dulu, kenapanya itu sunnah. Tahu kenapanya itu bagus, tapi kalau sekedar tahu fungsinya itu nggak apa-apa. Tahu kenapanya malah jos, mantep. Kalau dulu aku tipe yang sangat mengharamkan hafalan, tapi kalau ya udah sekarang, kalau mau menghafal ya udah silahkan bebas, cuman tanggung resikonya sendiri. Aman ya ini? Soal terakhir, teks PM. Oh ya, sebelum lanjut, aku mau nambahin tips lagi nanti. Kalau di PK kan kalian biasanya gini kan ya, satu soal 1 menit ya. Nah nanti kalau di PM ini juga tips dari aku sih. Jangan bagi satu soal 1 menit, tapi satu teks gitu. Satu teks berapa menitnya. Nanti hitungannya silakan deh. Aku lupa waktunya. Tapi satuan apa ya, targetnya. Satu soal, jangan per soal, tapi per teks gitu. Kenapa? Karena kayak tadi ya, informasi di soal yang pertama ternyata kepake di soal kedua gitu. Jadi karena dia berurutan, paketan memang PM itu. Jadi nanti berstrateginya, targetnya itu per teks, bukan per soal ya, kalau PM. Baiknya sih gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan Pak, mau nanya. Gimana? Kalau aman, ketik 1 coba.
Zevanya aman, Najo aman, Atta aman, yang lain? Vin, Ilham, Lik. Oke, aman ya. Kita akan lanjut ke, kita menepis jenak dari PM ke PK. Perhatikan perbedaan soalnya sama PM tadi. Kalau PK itu ya udah langsung ada kerucut dengan tinggi 15 cm, langsung nih dikasih gitu. Terus alasnya sebidang dengan ini, kalau ini PK yang agak PM sejujurnya. Agak kalimat gitu, bukan yang PK straight gitu. Alas balok berbentuk persegi dengan sisi 20. Volume bagian balok di luar kerucut 7 kali volume kerucut. Luas permukaan baloknya berapa? Nah, kayak biasa ya. Ketika mengerjakan soal, kalau PK mungkin lebih enak fokus ke tujuan dulu ya ditanya. Oh, luas permukaan balok. Apa rumusnya? Ada yang belum hafal? Yang hafal coba apa? Rumusnya luas permukaan balok. Apa coba? Rumusnya luas permukaan balok. PM bukan, kurang lengkap. Sisi kuadrat bukan. Luas permukaan balok, balok full. Nah, itu Sevanya sama Ilham. Benar. 2 kali PL, LT, PT. Kalau kalian penasaran dari mana? PL depan dan seterusnya. PL sisi yang depan ini ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Berarti kita perlu panjang, lebar, sama tinggi dari baloknya kan. Baru dia mulai. Kerucut dengan tinggi 15 cm terletak dalam balok. Tinggi kerucut ya, bukan tinggi balok. Alas kerucut sebidang dengan alas balok dan menyinggung keempat sisinya. Nah, ini di sini ada clue-nya. Alas kerucut sebidang dengan alas balok dan menyinggung keempat sisinya. Alas balok berbentuk persegi dengan sisi 20. Jadi kalau ini 20, ini 20 ya. Kan dia persegi. Berarti tinggal nyari nanti T-nya aja ya. Volume bagian balok di luar kerucut 7 kali volume kerucut. Nah, ini juga penting. Volume bagian balok di luar kerucut 7 kali volume kerucut. Kalau aku misalkan volume bagian balok di luar kerucut ini itu aku misalkan Vx gitu ya. Maka Vx sama dengan V balok dikurang V kerucut kan. Vx sama dengan 7 kali volume kerucut. Berarti 7 VK gini. Atau kalau kita selesaikan aljabar dapat 8 volume kerucut sama dengan volume balok ya. Volume kerucut ini kan sepertiga luas alas kali tinggi. Volume balok PLT yang mana PL-nya tadi 20 ya. Tinggi balok misalnya. Tinggi kerucut 15. Nah, jari-jari kerucut berapa coba? Ada yang tahu? Clue-nya ada di sini. Alas balok berbentuk persegi ini, terus tadi alas kerucut sebidang alas balok dan menyinggung keempat sisinya. Ada yang tahu jari-jari kerucutnya? 10. Dari mana coba? Jelasin. Benar 10? Ada yang mau menjelaskan? Nah, benar tuh 10. Setengah dari 20. Kenapa setengah dari 20, Kak? Ini kalau kalian gambar buat yang belum bingung ini kan misal alasnya balok.
Menyinggung artinya kan gini nanti. Maaf gambarnya agak kurus, kurang. Berarti kan nanti sisi ini sama dengan diameter kan. Berarti nanti jari-jarinya ya separuhnya aja gitu. Berarti nanti ini 8 sepertiga pi 100 ini ya. Kali 15 sama dengan ini 400 kali tinggi balok. Udah deh, momen coret-coret 400 nih, terus 8 sama 4 2 2 per 3 kali 15 kali pi gini ya. Sama dengan T balok. Atau berapa nih? 10 pi. Eh, 15 bagi 3 5 10 pi ya. Sisi baloknya ya. Kalau aku ada salah hitung, tolong dikoreksi. Karena kadang juga suka salah ngitung. Berarti kita udah punya ini tinggi balok. Dan tinggal luas permukaannya berarti 2 kali PL PT LT. PL-nya 400. P kali T berarti 200 pi. Ini juga sama ya. Tahu 800 tambah 800 pi. Ada yang mau tanyakan? Tadi lebih simple ya. Lebih bukan lebih simple. Kalau tadi masalah matnya lebih simple, tapi eh, nggak perlu nyari. Ini kan lebih rumit dikit mungkin daripada PM tadi, cuma nggak perlu kayak nyari-nyari soalnya. Ada yang mau tanyakan? Ini tipe yang keluar tahun 2023, 2024, geometri yang kayak gini aku ngelihat kayaknya nggak keluar deh ya. Atau keluar? Ada sih, ada. Aku ingat ya, ada. Masih ada. Jadi geometri ini benar-benar materi yang menurutku wajib banget kalian kuasain. Target jadiin kayak prioritas gitu. Mungkin nanti kalau di kelas matematika juga aku taruh awal gitu. Kemarin TO, nah, TO-nya kayaknya itu kalau kayak gini stok lama tuh. Ini soal tahun 2023 soal. Oh iya, ingetin aku ya buat nanti di next meeting, tolong kalau aku lupa. Ingetin buat bahas ini tentang TO. Soalnya sering aku lihat TO mana yang paling mirip. Tuh ya. Atau udah pernah aku bahas nggak sih? Ya mungkin ingetin aku kalau lupa. Ini next topic. Udah ada 2 tabungan berarti next topic. Ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Di geometri termasuk materi yang prioritas buat dibahas. Kalau aman, ketik satu coba. Berarti kita start jam 7 ya. Oke, ya masih ada waktu lah. Kalau aman, ketik satu coba. Ketik satu, satu, satu. Oke, aman ya. Masih pada semangat kan? Atau udah capek? Udah nggak? Tinggal dikit nanggung. Masih semangat kan nih? Masih aman? Kalau yang udah ngantuk, coba minum air bentar. Minum entah kopi atau kalau kopi jangan deh, ntar nggak bisa tidur. Air putih, nyemil dulu. Masih aman ya? Bisa dilanjut, bisa dimulai? Oke, aku mulai. Kalau yang tadi itu soal tahun 2023, ini topik 2024.
dan mungkin termasuk materi yang ya agak asing buat beberapa orang. Namanya jujur aku pun juga sempat lupa. Cuma eh, sebenarnya kalaupun nggak tahu nama materinya itu it's okay. Hanya perlu tahu konsep aljabar, sesimpel itu aja. Konsep fungsi, udah itu aja udah cukup sebenarnya. Cuma kalau nama materinya itu ada yang namanya baris rekursif. Udah pernah dengar belum? Baris rekursif. Pernah dengar nggak? Itu dulu pertanyaannya. Pernah dengar atau belum? Najwa pernah atau belum? Kak belum pernah. Nah, jadi baris rekursif ini tuh simpelnya adalah barisan yang suku-suku setelahnya itu berhubungan dengan suku-suku sebelumnya. Jadi ini AN plus satu berarti kan suku ke N plus satu itu adalah 2 minus 5 kali AN, suku sebelumnya berarti kan. Jadi contoh yang paling simpel Fibonacci. Kalau Fibonacci pernah dengar nggak? Baris Fibonacci. Nah, Fibonacci itu kan baris yang suku selanya adalah jumlah 2 kali suku sebelumnya. Nah ini sama. Nah untuk menggunakannya ini tadi aku bilang cukup paham konsep fungsi aja sebenarnya. Jadi kalau misal mau mencari A3 maka tinggal kalian carikan ini A n plus satu sama dengan 2 min 5 AN. Kalau infonya A4 sama dengan 8, sorry min 8, berarti biar kita dapat A3, itu kan tinggal kita gonta-ganti N-nya aja kan. Ini kalau misalnya aku buat N sama dengan 3, maka A4 sama dengan 2 minus 5 A3. Gini kan, A4-nya min 8, kalau aku pindahin 5 A3 sama dengan 10, A3-nya 2. Apakah A3 bulat? Benar. Udah. Jadi idenya ini mengganti-ganti N-nya buat dapet yang diminta. Kalau mau A5 gimana? Bebas mau N-nya diganti 4 boleh, diganti 5 pun juga boleh. Biar lebih enak ganti kalau N-nya 4 misalnya. Berarti kan A5 sama dengan 2 minus 5 A4. 2 minus ini 42. Salah ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Nah, sekarang ini yang muncul nih. Terus Kak, kalau 2022 gimana? Oh, tinggal diganti aja Kak. N-nya sama dengan 2001. Ya, good luck. Kalau N-nya 2001, nanti A 2002, 2002 sama dengan 2 minus 5 A 2001. A 2001 nyari lagi kan. Nah, lama dong Kak ngitung 2000 kali. Ya, jangan. Nah, kalau udah masuk angka gede, bukan lagi nyari gini, tapi lebih ke nanti coba cari polanya. Perhatiin, karena kan nggak diminta buat nyari bilangannya, tapi ditanya ini kan, apakah dia negatif? Itu aja kan? Perhatiin, kalau misalnya kita lanjut nih, A3 kan 2, A4-nya 8, A5-nya tadi 42. Sorry, min 8 nih. Coba lanjut, A6 berapa? A6-nya bakal negatif kan dari mana? 2 minus 5 kali. Nah, jika nanti negatif berapa tuh? Gede banget ya.
Empat dua kali 5 itu 210. 210 berarti 208 ya? Ya. Nah, dari sini aja kelihatan kan, oh kalau N-nya ganjil, dia positif, genap negatif. Tuh, bener siapa? Ilham tadi. Ya. Tapi kan polanya, berarti kalau 2002 genap harusnya negatif, maka benar juga. Mana ya? Dari whenever kalian ketemu soal-soal yang nanya angka gede, nggak harus soal tentang rekursif. Soal-soal angka gede ini kan nggak cuma di rekursif, ada materi-materi lain pun juga sama. Kadang ada yang nanya A sekian, nah itu berarti biasanya idenya akan meminta kalian cari polanya gitu. Karena kalau dihitung manual, ya sangat tidak mungkin 20 menit. Terakhir nomor 4. Pernyataan keempat, sorry. A41 min A38 merupakan bilangan keluaran 5. Ini kan dibilang gede banget juga enggak kalau dibandingin 2022. Dibilang kecil juga enggak kalau dibandingin 5. Sehingga ya udah cari cara yang gampang dulu. Coba cari pola dulu deh yang gampang. A41 min A38. Misalnya kalau A41-nya kita gunakan untuk N-nya berapa? Anggaplah N-nya 40 kali ya. Berarti kan A41 2 minus A, sorry, 5 A40 gini ya. A38 juga sama. Aku gunakan gini. Dikurangin dapat duanya hilang tinggal apa nih? Min 5 A40 plus 5 A37. Kalau difaktorkan limanya A41 min A38. Nah, ini kan menunjukkan apa? 5 dikali ini kan menunjukkan kelipatan 5 kan. Sehingga ini benar. Berarti ada berapa yang benar? Ada 3. Ada yang mau tanyakan dulu? Gimana? Nggak kecepatan kan? Atau kecepatan? Maaf kalau kecepatan. Sorry, sorry, sorry. Silakan kalau mau nanya dulu. Ada yang mau nanya? Jadi ide utama di sini tuh gimana kalian ini ngotak-atik N-nya terus apa aljabar sederhana aja sih ini. Faktor gini. Najwa aman. Yang lain Aprilia atau Vin Gamada 25. Wait, Ilham aman. Mana Klik pengguna Zoom. Oke, aman ya. Kita akan lanjut. Berarti yang P4 itu nggak bisa selesai. eh iya bener. Karena udah ketahuan nih kelipatan 5. Kan kita ini pengen nunjukin dia kelipatan 5 atau enggak. Kalau emang udah ketemu kelipatan 5 ya udah stop gitu. Di penting juga tahu untuk when to stop. Ketika apa mengerjakan soal-soal seleksi yang emang terbatas waktu, penting buat tahu when to stop. Maaf ini kebaca nggak ya?
Kalau nggak kebaca, bentar ya aku coba buka ininya aja. Oke, masih nggak kebaca. Wait, bentar ya. Tunggu bentar, aku coba cari gambar high definitionnya. Ih, blur segini udah aman ya? Nih, aman ya? Nah, jadi ada yang nanya nih, nggak tahu. Kalian nggak tahu nggak? Jadi di Twitter ada yang pengen ini dibahas kemarin. Ini kamu Najwa itu atau bu? Yang nanya itu atau bukan? Ada yang nanya di rap waktu aku post ini. Kan udah ada yang jawab bener bener jawabannya. Bukan. Jadi ada yang dua orang yang reply, satu yang jawab, satunya nanya. Oh, di dan jawabannya bener yang di reply itu. Jadi ini ada soal tentang statistik 6 bilangan positif yaitu C 7, 9, 4, 3, 6 punya modus sama dengan mediannya. Jika rata-rata dari keenam bilangan itu dikurang minimumnya adalah B/12, berapa nilai B-nya? Ini sebenarnya tinggal kalian apa? Tinggal dicek dulu. Ada 6 data. Berarti kalau ada 6 data, medianya data keberapa? Kalau genap kan berarti ini nggak ya? X3 tambah X4 bagi 2. Terus perhatiin antara C 7, 9, 4, 3 sama 6. Ini kan semua beda ya. Ini kan nggak ada yang sama. Modus ini kan harus frekuensi terbesar kan ya? Atau sering muncul. Otomatis apa? Yang menentukan siapa modusnya itu kan ya ini kan. Berarti biar kelompok data ini punya modus, agar ada modus, maka C itu nggak boleh sembarangan. C-nya harus berapa? 3, 4, 6, 7, 9 kan. Jadi C-nya terbatas di sini. Paham? Nah, nanti kalian tinggal coba-coba aja. Nyoba 5 angka, gampang kan? Kalau C-nya 3, apakah mediannya akan sama dengan modus? Berarti kalau C sama dengan 3, otomatis modusnya kan 3. Mediannya berapa tapi? 3, 3, 4, 6, 7, 9. Berarti kan 4 tambah 6 bagi 2. 10 kan ya? Sekarang kalau empat juga sama median 10. Ini hanya akan terpenuhi kalau apa? Kalau ada dua kemungkinan ya. 3, 4. Nah, kalau C-nya 6, modusnya 6 ya. Berarti kalau modusnya 6, mediannya juga 6. Kalau 7 gimana? Kalau C sama dengan 7 berarti 3, 4, 6, 7, 7. Oh enggak ya. Kalau 7 beda ya modusnya ya. Hanya akan terpenuhi ketika ini kan. Berarti datanya sekarang adalah 3, 4, 6, 6, 7, 9. Udah deh. Rata-ratanya berapa? X bar sama dengan 12 tambah 9, 21.
21 tambah 4 25 tambah 3 28 tambah 7 35 ya. Dikurang minimumnya adalah X bar min. X minimum sama dengan tadi B per 12. Ini 35 per 6 dikurang 3 sama dengan B per 12. Atau 35 kurang 18 ya. 17 6 berarti B-nya 34 ya. Udah deh. Ada yang mau tanyakan dulu? Di sederhana itu. Boleh diulang Kak step akhirnya. Step akhir itu yang dari sini ya misalnya. Kan udah tahu nih ya. C-nya 6 yang memenuhi. Berarti kan ini data terbarunya kita. X bar-nya kan tinggal dihitung dijumlah bagi 6. Nah, kita tahu X bar min X min dari soal kan ini B per 12. Ya udah 35 per 6 minus 3 sama dengan B per 12. Udah dihitung manual. Sama kan menyebutnya. Terus dapat ini 17 per 6 sama dengan B per 12. Nah, dapat B-nya adalah 34. Dari mana? Ini coret sama ini 2 kali 17 34. Ada yang mau tanyakan dulu? Berarti buat nyari si C itu kita kira-kira angkanya, nah, bukan ya. Berarti buat nyari si C itu kita kira-kira angkanya yang memenuhi syarat si pernyataan. Iya, benar. Jadi kita kan tadi ingat ya, di soal itu pasti ada kayak startnya, terus ada tujuannya gitu kan. Nah, untuk sampai ke tujuan, kita tuh diberi batas-batas gitu. Batas-batas itulah syaratnya. Karena kalau nggak dikasih batas, maka solusinya kan sangat lebar, sangat luas. Nah, ini ada C nih. C itu dibatasi. Dia bilangan positif satu. Terus ini tuh harus memenuhi kondisi modus ini nanti harus sama dengan mediannya. Berarti ya kita coba-coba cari gimana sih nilai C supaya dia nanti memenuhi syarat yang diminta. Kebetulan ini settingan soalnya nggak yang rumit banget, alias kita tinggal coba-coba aja gitu. Terbatas malah nanti bisa aja angkanya diperbanyak. Misal jadi bukan 6 bilangan, 10 bilangan ya gitu. Terus ada juga yang ini muncul dua kali, 3 3 6 gitu. Nah itu kan nanti harus dipertimbangkan. Oh kalau modusnya 3, oh kalau mediannya berapa, dia harus ditentukan. Kebetulan ini kan dia semua muncul sekali doang nih. Maka ini kan penentunya. Kalau C-nya nggak sama dengan yang lain, maka dia modusnya banyak atau nggak punya modus. Aku juga masih agak kadang ragu tuh sama dua kata itu gimana. Cuma yang pasti kan kalau pengen ada modusnya kan harus ada nilai yang muncul lebih banyak dibanding yang lain. Ya udah, penentunya kan si C ini dimasukin deh. Mana yang memenuhi? Itu ya pengguna Zoom terjawab. Aku lagi ke atas dulu menentukan si median sama modusnya itu ketemu kalau angkanya sama. Iya, kalau angkanya sama kan kalau C-nya sama dengan 3, modusnya kan 3. Ingat C ini kan nanti memutuskan kalau C-nya 3, modusnya langsung 3, C6 modusnya 6 dan seterusnya gitu. Medianya kan dihitung dari ini medianya. X3 tambah X4 per 2. Sorry, ini bukan 10 sih, 5. Maaf, 4 tambah 6 per 2, 5.
Ya, harus dihitung. Median yang dihitung, modus kan tergantung C. Ada yang mau tanyakan dulu? Pengguna SIM cukup. Atau gimana? Gimana, Ata? Aman? Oke, mungkin ini kita simpan buat next aja ya. Karena ya agak lumayan nih nanti konsep apa gerak melingkarnya. Mungkin nanti aku sekalian aja beberapa contoh gerak melingkar yang lainnya gitu. Nanti berarti nanti ini latihan soalnya aku bisa dulu ini yang pasir tadi nanti aku taruh kalian coba nanti taruh di drive. Jadi nanti seperti biasa nanti recordingnya dari YouTube, PDF catatannya sama soalnya di drive nanti. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. 12 orang yang bertahan sampai akhir. Ada yang mau nanya? Dulu? Oke. Oke, kalau belum ada, ntar nanya-nanya di grup boleh. Di grup silakan kalian nanya, kirim nanti yang bisa bantu jawab, jawab aja nggak apa. Kalau yang emang belum tahu dan emang ada yang jawab, mungkin kalian bisa tag aku. Barangkali aku nggak masuk notifnya gitu. Daripada grupnya isinya kayak apa yang aneh-aneh. Terus juga ini dulu tuh pernah waktu kultum itu ya namanya grup umum kan kadang ada yang suka iseng tuh entah naruh link phishing atau apa. Kalau menurut kalian dia mencurigakan, kalian mention ya, ya mention aku di itu kan yang sering ngirim link gitu. Jadi itu tolong kalian nanti kabarin. Nah, itu sulit. Nah, oke sambil ini udah berakhir sesinya, silakan kalau mau nanya terkait kayak gini contohnya kain. Ada tips untuk know when to stop. Maksudnya ini stop untuk mengerjakan soal ya, bukan stop untuk ya. Jadi kapan kita harus stop? Ini bergantung sama tadi. Itulah kenapa ketika dari awal tutor bergizi kemarin aku selalu menyebutkan kalau mengerjakan soal itu step pertama harus tahu dulu apa yang ditanya atau tahu apa tujuannya. Nah nanti ini tuh bergantung ini tuh nyambung ke sini. Kapan harus stop? Ketika tujuan tercapai. Misal kayak tadi ya, mungkin dari sini dari pertanyaannya. A41 tambah A38. Kak, kenapa kok stop di sini? Tadi siapa? Ati Ata ya yang nanya ya. Tadi nggak harus diselesaikan. Nah, sebenarnya makna selesai itu kan sangat apa ya? Sangat multi tafsir itulah. Mungkin kalau di sekolah selesai itu ketika kita tahu A41 min A38 sama dengan angka gitu kan ya. Kita terbiasa hal itu. Nah mungkin bawah sadar kita kayak ngeset, oh berarti harus sampai tahu angkanya. Baru nanti dicek apa dia kelipatan 5 atau enggak. Nah itulah yang harus di apa ya, di reset atau diubah ulang mindsetnya bahwa harus tahu tujuannya apa. Oh, tujuannya itu cuma nyari kelipatan 5. Apa dia kelipatan 5 atau enggak? Sehingga ketika udah sampai ini kan udah menunjukkan 5 kali sekian. Maka tujuan udah tercapai.
sehingga kita bisa stop. Jadi itu ya, siapa K? Siapa ya, K aja atau K aja mungkin ya. Ini jadi kapan stopnya itu ini tergantung ditanya dan tujuannya gitu. Nah, memang untuk bisa sampai di level tahu tujuan soal itu memang ya harus dibarengi sama kemampuan gitu jam terbang. Mereka-mereka yang udah jago biasanya itu udah tahu nih ini stopnya di mana ya. Itu memang harus dilatih. Tapi guide atau apa rambu-rambunya ini kamu stop di tujuannya. Oke, aman. Terjawab ya. Yang lain silakan kalau mau nanya sebelum kita akhiri sesi tanya jawab santai. Silakan. Kalau belum ada, kalian selain ikut kelas-kelas online gini, kalian ikut bimbel offline juga nggak? Soalnya aku lihat itu waktu aku iseng ngepost di tweet itu malah banyak yang apa banyak yang kayak double gitu. Tahu nggak aku masih lebih mending fokus SNPT aja tapi gini Ata kan ini juga kayaknya salah satu juga keresahanku sih kasihan buat kalian semua gitu. TKA ini kan agak ambigu ya. Info yang udah jelas tuh dia nggak wajib. Tapi ada sekolah yang wajibin. Misal kayak kamu kan banyak yang bilang juga rumornya TKA dipakai buat SNPP. Padahal enggak. TKA kan cuma ngevalidasi rapor sebuah sekolah gitu kan. Jadi kalau misal kamu nggak yakin eligible dan memang nggak pengen ikut TKA dan sekolah kamu nggak ngewajibin, silakan langsung fokus SNBT aja gitu. Nggak apa? Mungkin kalau mau fokus SNBT, coba mulai dari yang nggak diajarin itu PU, PU yang kamu cicil. Kan PU kan nggak pernah belajar selama di sekolah. Kalau subes lain kan LBI itu di sekolah ada, PBM, PPU harusnya kan ada di bahasa Indonesia. Cuma mungkin memang nggak semua materi ya dicicil juga itu. Nah, yang apa PKPM beberapa materi kelas 12 itu juga udah apa udah nyicil juga di fokus di sana juga boleh atau ya belajar ulang kelas 10 juga boleh. Jadi silakan fokus SNBT kalau emang nggak yakin. Tapi tadi ada beberapa poin kan. Sekolah kamu nggak ngewajibin satu, terus kamu juga nggak mau ikut. Karena ini kan masih ambigu juga. Ada sekolah yang ngewajibin soalnya. Nah, kalau memang apa sekolah nggak ngewajibin, ya boleh-boleh aja fokus SNBT. Karena kan banyak yang apa ya justru menurutku ya yang bagus itu meskipun kalian ngerasa kayak aku kayaknya eligible deh itu ada alangkah baiknya memang cicil dari sekarang SNP tadi mau eligible atau nggak eligible itu mending cicil aja apalagi kalau misal bukan tipe yang kayak top banget di sekolah gitu misal kayak jago banget karena mending gini mending kalian itu punya payung sebelum hujan daripada nunggu hujan baru cari payung kalau aku sih gitu biasanya. Sekolah aku juga masih fokus ke ANB. Oh, ANBK tuh masih ada ya? Apa asesmen itu? Bukannya udah diganti sekarang? ANBK itu kan asesmen tuh kan? Itu kan yang pengganti UN. Kalau OSN kan beda itu. OSN apa? Kompetisi beda. ANBK tuh masih ada. Berarti bentrok dong. Apa kayak tumpang tindih gitu? Overlap kebijakannya. Hmm. Ya semoga aja ini cepet ya informasinya. Kayaknya ini lumayan cepet harusnya sih. Baru kemarin apa baru minggu kemarin ada siaran itu di YouTube terus
jadwalnya keluar, terus sekarang kisi-kisi. Kayaknya orang cepat ya, karena udah mepet banget 3 bulan soalnya. Kata guruku. Oh, wow. Waduh. Ya, yang kasihan nanti guru yang sebagian nyiapin alat tuh. Itu, ah, ya semoga nanti yang terbaik deh buat kita semua. TKA semoga makin cepat, infonya jelas gitu. Karena ya emang sekarang masih ambigu banget. Emang TKA tuh buat apa tuh masih ambigu ya. Lebih enak emang kalau ya udah jelas wajib wajib enggak gitu. Kalau enggak wajib itu justru yang malah kayak bikin ragu-ragu. Tapi ya jawabannya Ata. Yang lain ada yang mau nanya juga? Kemarin ikut sekarang. Oke. Kalau Najwa mau nanya nanti DM atau chat aja Najwa. Yang lain gimana? Ada yang mau nanya lagi atau aman? Kalau aman, ketik satu bisa kita akhiri meetingnya. Gimana? Aman? Oke, aku anggap aman ya.